Pemirsa, lantas akankah pertemuan Prabowo dan Megawati yang selalu hangat menjadi wacana dapat benar-benar terwujud, dan apakah pertemuan keduanya dapat terlaksana sebelum Kongres ke-6 PDIP? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Cecep. Selamat sore, Mas Oho. Baik, Mas Cecep, ini menurut Anda bagaimana kemungkinan dan probabilitasnya, mengingat wacana ini sudah berulang kali namun gagal dan tidak terrealisasi? Oke, memang wacana pertemuan Prabowo Megawati itu telah menjadi diskursus ya sejak menjelang Pilpres, setelah Pilpres ya, menjelang pelantikan sampai setelah menjelang pembentukan kabinet dan seterusnya lah. Tapi ternyata belum terrealisasi. Dan sekarang muncul lagi nih. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang membuat probabilitasnya menjadi lebih tinggi. Apa alasannya? Pertama, ini kan momentum Lebaran, Idul Fitri. Jadi ada momentum silaturahmi sebenarnya di antara dua pemimpin partai politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari penjelasan konsolidasi demokrasi ya, ingat PDI Perjuangan dan Gerindra dua partai besar pemenang pileg. Sehingga kemudian komunikasi ya, bersatunya, bertemu ya dua pemimpin partai besar ini itu bisa melahirkan konsolidasi demokrasi yang lebih baik buat bangsa ini. Ketika dua pemimpin partai besar ini bertemu, tentu fragmentasi politik yang mungkin ada di akar bawah, di aras rumput ya, itu mulai bisa dinegasikan. Itu yang pertama, yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ya, itu kita bisa lihat dari model realisme politik sebenarnya. Jadi PDIP ya, Puan khususnya ya sebagai ketua DPR tentu tahu ini kan yang sekarang berkuasa adalah presiden dari Partai Gerindra. Sehingga kemudian realitas politik, apalagi hampir semua partai ya menyisakan PDI Perjuangan dengan Nasdem gitu yang masuk di luar pemerintahan. Tentu harus punya komunikasi yang baik dengan penguasa gitu, termasuk dari sudut pandang Gerindra sendiri, Prabowo sendiri tentu perlu untuk membangun komunikasi yang baik dengan PDI Perjuangan. Penjelasan yang lain adalah pertukaran politik bisa jadi. Kenapa? Ya yang tadi ada kemungkinan ya dengan pernyataan Prabowo di awal ketika setelah dilantik, dia ingin semuanya bersatu gitu. Merangkul semua. Merangkul semuanya atas nama Persatuan Nasional. Meskipun kalau dari sudut pandang demokrasi sebenarnya ya tidak terlalu baik sebenarnya ya, karena nggak akan ada yang melakukan koreksi, mengawasi dan menyeimbangkan check and balances. Ya saya sih berharap tetap aja di luar gitu ya. Tapi itu kira-kira. Yang terakhir tentu saja komunikasi politik ya. Itu bagaimana komunikasi yang terbangun sekarang setelah Lebaran ketika Didit keliling ya, Kertanegara, Teguh Umar Solo, itu memungkinkan ya ada model baru lagi. Nah, apa makna dari Didit yang melakukan safari Lebaran ke berbagai tokoh bangsa, termasuk salah satunya ke Megawati? Jadi kan langkah politik Didit tentu saya kira kan sepengetahuan dari ayahanda beliau ya. Dalam hal ini Ketum Gerindra, Prabowo Subianto yang juga Presiden ke-8. Nah, sebelum Lebaran kan kita tahu juga Didit mengumpulkan anak-anak Presiden nih, bertemu ya dalam satu momentum gitu, dari yang Presiden pertama sampai yang ke-8 itu hadir semua. Walaupun perwakilan? Perwakilan, tentu saja nggak semuanya ya. Nah, dari sana sebenarnya Didit ingin menampilkan wajah diplomasi ya, bagaimana ya di luar bapaknya dia juga bisa merangkul semua aktor-aktor ya, anak-anak presiden yang lain. Kemudian dalam konteks Idul Fitri ya, dirinya juga melakukan diplomasi ulang alik juga, dia dari Kertanegara ke Solo, kemudian misalnya ke Teguh Umar dan seterusnya. Harapannya apa? Harapannya ada, termasuk ketemu yang SBY juga kan. Harapannya tentu saja bisa terjalin komunikasi di antara para tokoh bangsa yang kebetulan ya sampai detik ini mungkin masih ada hambatan gitu. Ya mungkin antara presiden ke-6, 7, 8 tidak ada, sudah ketemu berapa kali bahkan ya. Tapi dengan yang kelima belum sempat nih ketemu antara 8 dengan 5 gitu. Atau 5 dengan 7, itu sukar. Memang akan masih sukar sih 5 dengan 7 saya kira ya. Nah, apa sebetulnya yang menjadi faktor penghambat tadi ketika kita berbicara soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang tidak kunjung terrealisasi? Gini, kalau kita melihat sebuah organisasi ya, katakanlah partai politik, ya, khususnya PDI Perjuangan, ya memang dia sebuah entitas yang satu. Tapi dalam
organisasi ini itu ada dinamika kelompok kecil saya kira, yang memberi asupan ya, memberi masukan, memberi informasi kepada ketum gitu. Dan tentu saja kan dinamikanya tinggi, nggak semuanya pro ya, ada yang kontra gitu, yang berbeda pendapat ada. Di sinilah kemudian sebagai ketum ya Megawati tentu berhati-hati ketika dirinya hendak bertemu dengan presiden yang terpilih yang sebenarnya kompetitor mereka gitu. Nah ini saya kira kehati-hatian dari seorang Megawati ya menjelang kemarin ya ketika gagal terus gitu. Nah ya memang orang-orang terdekatnya kita tahu ada Puan Maharani, ada Prananda Prabowo di sana. Tentu dan rentetannya ke bawah juga ada aktor-aktor yang lain ya, second layernya, third layernya ada juga. Nah interaksi di antara aktor-aktor ini, power interplay ini dalam mempengaruhi Megawati tentu besar gitu. Dan ketika yang kemarin bisa jadi Megawati punya alasan yang kuat ya untuk belum bisa bertemu dengan presiden terpilih 08 ini. Ya kita nggak tahu sekarang misalnya dinamika internal ya power interplay di antara aktor-aktor yang second layer ya dan third layer di PDI Perjuangan ini apakah sudah bisa gitu ya untuk membuat PDI Perjuangan mau berkomunikasi dengan presiden terpilih ya 08. Gitu. Nah ini kan kalau kita lihat dari pernyataan Puan kemudian Dasko ini mengatakan bahwa ini secepatnya akan bertemu. Bahkan Puan juga menegaskan setelah Lebaran. Nah terus yang jadi pertanyaan apakah ini akan dilakukan sebelum Kongres ke-6 PDIP? Ya jadi kalau memang dilakukan setelah Lebaran itu jadi gini. Jadi PDIP sebenarnya dan juga Prabowo itu punya momentum waktu ya. Jadi dalam politik kita butuh momentum politik. Nah Idul Fitri ini bisa jadi momentum politik sebenarnya buat kedua pemimpin besar dari PDI Perjuangan dan dari Gerindra. Untuk bertemu? Untuk bertemu sebenarnya itu jadi momentum. Ya atas nama silaturahim politik dan terusnya lah ya. Tapi kemudian yang bisa menguatkan adalah tentu ya yang tadi saya sampaikan di awal. PDI Perjuangan harus perlu melakukan kalkulasi politik ya terhadap Gerindra yang saat ini berada di tampuk kekuasaan eksekutif. Nah, gimana maksudnya? Jadi idealnya bisa jadi ya dengan tadi entah itu pertukaran politik, entah itu dalam rangka konsolidasi demokrasi ya. Apalagi kalau nanti PDI Perjuangan ingin menggelar kongres, tentu kan akan menjadi sangat elok ya terlihat pada publik ketika Presiden Republik Indonesia hadir pada Kongres ke-6. Jadi jadi momentum juga sebenarnya dilakukan setelah Idul Fitri dan sebelum Kongres gitu. Jadi ada komunikasi yang baik. Apalagi yang kita tahu Dasko orang terdekat Prabowo. Puan salah satu yang terdekat dengan Megawati. Ya, idealnya keduanya bisa memberi asupan ya. Jadi jembatan ya keduanya. Betul. Apalagi kemudian Didit sudah membuka gerbangnya kira-kira gitu. Baik, jika pertemuan ini terlaksana sebelum Kongres ke-6 PDIP, apakah ini juga akan menjadi bentuk dukungan nantinya PDIP ke pemerintah atau bahkan orang-orang PDIP bisa masuk ke jajaran Kabinet Merah Putih? Ya itu kan kalau kita bisa melihatnya dari dua spektrum sebenarnya ya. Yang pertama bisa jadi seperti itu. Ketika terjadi pertukaran politik misalnya ya. Akhirnya misalnya PDIP ingin memberikan dukungan politik bukan sekedar di luar pemerintahan tapi masuk ke dalam, tentu ada barter politik yang akan diperoleh oleh PDI Perjuangan. Tapi kalau melihat sosok Megawati saya kira ya dirinya akan tetap membawa PDI di luar pemerintahan gitu. Untuk tetap mengawasi ya, tetap bisa memberi masukan dan juga mengkritisi pemerintahan gitu. Tapi kan ada sosok Mbak Puan yang lebih cair untuk bergerak ke sana kemari kan? Iya, Puan kan salah satu sosok. Ada sosok yang lain juga sebenarnya seperti Prananda Prabowo dan juga elit-elit yang lain yang saya kira sebelum memutuskan ya untuk PDIP bergabung atau masuk ke dalam pemerintahan, tentu Megawati akan mendengarkan itu semua. Apalagi seorang Megawati yang punya pengalaman puluhan tahun dalam politik Indonesia ya, tentu dia akan sangat berhati-hati gitu. Dan nggak masalah juga dia berada di luar kekuasaan. Toh pernah mengalaminya belasan tahun sebelumnya di masa SBY misalnya atau sebelumnya. Baik. Jadi Anda katakan walaupun pertemuan ini terjadi, belum tentu ketika Kongres berlangsung PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo atau
masuk ke dalam kabinet Prabowo? Mendukung pasti, mendukung dari luar kan bisa kan. Ya. Tapi untuk masuk ini yang masih saya kira masih sukar ya untuk bergabung ke dalam pemerintahan sih. Baik, tapi kalau untuk konstelasi koalisi sendiri dengan pertemuan Prabowo Megawati ini akan seperti apa menurut Anda? Konstelasi dari koalisi yang saat ini sudah ada? Ya, jadi kalau sepanjang tidak mengganggu bangunan koalisi ya, partai-partai yang lain tentu nggak ada yang masalah dong. Ya, terhadap ancaman terebutnya kursi mereka oleh dua partai yang sebelumnya belum ada ya di dalam pemerintahan atau kabinet merah putih gitu. Sepanjang itu nggak mengganggu, saya kira partai-partai pendukung pemerintah sekarang sih tidak ada persoalan ya. Kecuali memang ada persoalan dari mereka sendiri gitu, yang menyebabkan misalnya ada kadernya yang tersangkut kasus ya, tentang skandal politik dan lain seterusnya, sehingga membuat pemerintah menggantinya ya. Hal yang berbeda tentu. Tapi kalau untuk kemungkinan PDIP masuk kemudian mengubah konstelasi, enggak juga ya. Belum sampai ke arah sana kalau saya membacanya. Terakhir, sebagai pengamat ketika Anda melihat seberapa optimistis pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini benar-benar akan terrealisasi setelah dua orang terdekatnya menyatakan setelah ada pembicaraan, secepatnya dan seterusnya? Ya, saya menjadi bagian yang optimistis ya, kedua tokoh bangsa ini bisa menggelar pertemuan. Dalam konteks apa? Ya bukan dalam konteks bagi-bagi kekuasaan, itu dalam konteks konsolidasi demokrasi yang tengah terjadi gitu. Dan tetap ya dalam demokrasi itu ya tidak perlu juga merangkul semuanya untuk masuk ke dalam kabinet. Perlu ada kekuatan yang mengawasi, menyeimbangkan pemerintahan. Itu saya kira, dan saya kira Megawati ya sebagai seorang pendekar demokrasi ya, dia akan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Toh masih ada 2029 untuk bertarung kembali gitu. Baik, kita sama-sama nantikan ya, wacana ini apakah sebatas wacana seperti yang sudah-sudah atau benar-benar dapat realisasi. Sekali lagi terima kasih Mas Cecep telah berdialog bersama kami.